Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Per hari ini kita mendapatkan sebuah informasi dari salah seorang perwakilan yang mengurusi masalah Arkas, di mana kali ini katanya ada update versi terbaru untuk aplikasi Arkasnya. Jadi sekalian saja kita sekarang akan praktekkan bagaimana cara untuk mengupdate versi Arkas di tempat kita supaya kita bisa menggunakan versi Arkas yang paling terbaru dengan cara update yang sangat-sangat mudah dan cepat ya. Jadi silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, dan mungkin ini akan cukup membantu buat teman-teman sekalian para pemula yang baru menggunakan atau ditugaskan untuk mengoperasikan Arkas. Tapi untuk yang sudah senior, sudah lama menggunakan Arkas, pasti cara yang satu ini mungkin sudah tidak asing lagi ya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Nah, di sini untuk proses pengupdatean aplikasi Arkas ke versi terbaru, ini cara yang akan kita gunakan adalah mengupdate langsung dari aplikasi Arkasnya itu sendiri. Jadi sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya ya. Kita buka aplikasi Arkasnya. Seperti biasa kita memasukkan email dan password untuk akun Arkas yang akan kita update versinya ya. Jadi sekarang silahkan masukkan emailnya dulu ya. Sebentar. Jadi usahakan untuk email dan password itu teman-teman sekalian bisa hafal ya. Jadi di saat harus menginput ulang tidak harus melihat catatan seperti itu ya. Nah, di sini ada notifikasi di halaman depan Arkasnya itu sendiri ya. Di sini ada notifikasi bahwa sudah ada versi terbaru untuk Arkas, yaitu versi di 4.2.12 ya. Jadi sekarang bisa klik di sini, atau mungkin kita juga bisa klik di bagian kiri bawah ini, perbarui aplikasi ya. Nah, kemudian kita klik lagi perbarui aplikasi dan tunggu sampai prosesnya ini selesai. Dan kalau ada versi yang paling terbaru, maka yang muncul adalah notifikasi yang seperti yang terlihat di sini, yaitu versi terbaru sudah tersedia. Dan ini pembaruan aplikasi ini membutuhkan 72 MB dari memori perangkat. Jadi kalau bisa untuk memori PC atau laptop teman-teman sekalian ini ya, kalau misalkan kurang di upgrade dulu ya. Oke, kita perbarui aplikasi dan ini kita tunggu prosesnya, tidak lama sebenarnya ya. Tergantung juga koneksi internet yang kita miliki, karena ini sistemnya itu update secara online. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan koneksi internet. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin saat ini tidak ada koneksi, atau mungkin belum ada koneksi yang bisa dikonekkan ke PC-nya atau ke laptopnya untuk jaringan internetnya ya, silakan teman-teman bisa tethering dari handphone, atau mungkin juga bisa menggunakan wifi ya, biasanya sih demikian. Pokoknya intinya untuk perbarui aplikasi atau pengupdatean aplikasi Arkas ke versi terbaru ini caranya demikian ya. Kita masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, login menggunakan email dan password, kemudian masuk ke bagian fitur perbarui aplikasi dan tekan tombol perbarui aplikasi seperti yang tadi kita contohkan di sini sampai muncul notifikasi seperti yang tadi teman-teman sekalian lihat. Dan sekarang ini sedang proses pembaruan aplikasi, pengupdatean aplikasi ke versi Arkas terbaru, yaitu versi di 4.2.12. Dan kalau kita melihat dari updatean yang ada, sebagaimana informasi yang kita dapatkan dari salah seorang perwakilan yang bertugas untuk mengurusi masalah Arkas di tempat kita, ini memang ada beberapa bagian yang tentu dioptimalkan di aplikasi ini, dan kita harap juga semoga untuk teman-teman sekalian yang saat ini dana tahap 2-nya masih belum terbaca di aplikasi Arkas, bisa langsung terbaca setelah melakukan update versi Arkas ini ke versi yang paling terbaru. Karena pastinya di versi yang paling terbaru ini seharusnya lebih bagus atau lebih dioptimalkan lagi dalam hal sistem yang ada di dalamnya. Jadi kita harap mungkin ini juga sebagai terobosan dari admin pusat untuk mengatasi masalah banyaknya sekolah yang saat ini dana tahap 2-nya sudah masuk ke rekening, bahkan ada yang juga sudah dicairkan, tapi di saat kita melakukan penambahan penerimaan dana di Arkas itu masih belum terbaca. Dan
Semoga dengan adanya versi yang paling terbaru ini, masalah-masalah tersebut bisa segera teratasi dan teman-teman sekalian bisa segera untuk memunculkan anggaran tahap 2 di aplikasi Arkas-nya masing-masing. Dan sekarang kita sudah masuk ke proses akhir, yaitu tutup dan install ulang Arkas. Oke, kita langsung yes ya. Kita akan tunggu, kita pilih lagi yes di sini. Jadi di sini kita pilih yang paling atas, I accept the agreement ya. Kemudian next, kalau misalkan ingin bikin shortcut di desktop, kalian centang. Shortcut itu seperti yang terlihat di sini ya, ini namanya shortcut. Kita akan bikin next, kemudian kita tunggu, ini sedang proses penginstalan aplikasi Arkas ke versi yang paling terbaru di 4.2.12 ya. Nah, sekarang sudah selesai, kita klik finish ya. Kita akan langsung launch atau buka aplikasinya dan kita akan lihat apakah sudah berhasil ke versi yang paling terbaru atau belum. Sementara di sini kita lihat tampilannya sudah ada 4.2.12, tapi kita akan masuk dulu, takutnya ada error ya. Sebentar. Jadi memang untuk aplikasi Arkas ini cukup sering juga untuk update-nya, mungkin sekitar 2 bulan sekali ya. Jadi kita harus mau tidak mau up to date untuk bisa menggunakan Arkas-nya. Nah, kita lihat di sini ini sudah menggunakan versi yang paling terbaru dan kita akan lihat di sini secara fitur kurang lebih masih sama ya. Kemudian kita di bagian tutorial masih belum ada, pertanyaan umum juga masih belum ada, dan kita harap semoga kedepannya ini bisa aktif ya untuk pertanyaan umumnya. Ini mungkin masukan juga untuk admin pusat. Kemudian hubungi kami juga masih belum tersedia ya. Ini seharusnya dioptimalkan lagi supaya nanti kalau ada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bantuan, ini bisa langsung terhubung ke mereka. Dan kita harap untuk fitur ini secara online ya, real time, supaya nanti kalau ada masalah bisa segera ditanyakan ke admin pusatnya ya, meskipun harus jam kerja, tidak 24 jam. Oke, sekarang kita akan cek di sini, ini juga sama, ada format buku RKS, mau format sumber dana dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada tahunnya. Kemudian kita coba cek di bagian penganggaran. Di sini ada lainnya, apakah ada? Belum. Oke, ini Silpa bos kerja. Jadi secara fitur sebenarnya kurang lebih tidak ada yang berubah secara signifikan, tapi yang pasti ya mungkin ada beberapa fitur yang dimaksimalkan, dan kita harap fitur yang dimaksimalkan tersebut adalah di bagian pensinkronan data, terutama untuk dana tahap 2 yang sampai saat ini masih banyak sekali sekolah-sekolah yang dananya sudah masuk tapi masih belum terbaca di aplikasi Arkas-nya, dan itu tentu mengganggu karena kalau misalkan dana tersebut belum terbaca di aplikasi Arkas-nya, tentu kita pun tidak bisa mengisi atau membuat laporan di BKU-nya. Ya, itulah mungkin sekedar review dari saya pribadi untuk aplikasi Arkas versi terbaru kali ini, dan semoga ini bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih, sampai jumpa di sering kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.